Ikut dong Om. Boleh ya? Oh, boleh boleh boleh. Silakan masuk. Kiai loh ini, kiai. البدر علينا من ثنيات Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dua LC sumber ditelanjangi, dilempar ke laut. Wahai saudaraku, kalau kita memang benar-benar mengaku sebagai umat muslim, umat Islam, orang yang beriman, orang yang berakhlak, yang cinta kepada Rasul, pasti kita mengikuti akhlaknya Rasul. Sikap kita ini pasti tidak seperti ini. Wahai umat, Rasulullah itu tidak pernah melakukan razia dan diskriminasi. Yang dilakukan Nabi adalah gerakan preventif agar orang yang belum atau sudah tidak lagi jatuh dalam lingkar kejahatan tersebut. Dalam sebuah riwayat, di akhirat nanti ada seseorang muslim yang protes kepada malaikat karena dilarang masuk surga. Padahal ketika hidup di dunia, dia semangat sekali dalam nahi mungkar. Di antaranya melakukan sweeping ya, di arena perjudian, pelacuran, serta mengusir orang kafir dan menolak pembangunan tempat ibadah umat agama lain. Kontan, komplain tersebut ditanggapi diplomatis oleh malaikat, bahwa yang dilakukannya itu sebenarnya mengikuti nafsu setan. Bagaimana mungkin saya tidak masuk surga? Padahal saya di dunia selalu membela agama Allah. Mensweeping, perjudian, pelacuran, mengusir orang kafir, menghalangi pembangunan tempat ibadah yang bukan agama saya, meneror musuh-musuh Allah, dan jihad-jihad lainnya. Kan ada catatannya semua, ujar panjang lebar orang tersebut. Justru, itu semua yang membuat Anda ditolak masuk surga. Sergah malaikat. Loh, kok bisa? Karena Anda sesungguhnya mengikuti setan. Tegas malaikat. Orang itu tambah tidak paham. Logikanya gimana malaikat? Malaikat berkata, kalau Allah mau semua itu tidak ada, kan mudah. Allah tidak usah ciptakan saja, kan beres. Jadi Anda sebetulnya mematuhi godaan setan untuk menentang kehendaknya dengan aksi-aksi yang Anda anggap hebat itu. Orang tersebut akhirnya sadar sebelum diperintah untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran, terlebih dahulu harus melaksanakan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Saudaraku, ada sebuah kisah dari Kiai Haji Ali Yahya Lasem. Beliau terkenal tampan, berbadan tegap dan atletis. Bila sarung, sorban, dan kopiahnya dibuka, beliau mirip bule Eropa, Amerika atau Australia. Tak heran kalau banyak wanita terpesona. Suatu hari beliau ada undangan mengisi pengajian di Jepara. Saat di perjalanan mobil yang beliau tumpangi berhenti di sebuah lampu merah. Saat itu beliau duduk di samping sopir dengan melepas sorban dan kopiah yang dipakainya. Tiba-tiba seorang wanita muda, menor, dan seksi menghampirinya. Wanita penghibur itu mengira bila lelaki gagah dalam mobil adalah turis, ya, turis banyak duit yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. Malam Om, malam. Ikut dong Om. Boleh ya? Oh, boleh boleh boleh. Silakan masuk. Kiai loh ini, kiai. Wanita ini nggak tahu kalau ini kiai. Wanita muda itu bergegas masuk mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai jalan. Mau kemana Om? Butuh aku nggak? Aku temenin sampai pagi ya Om. Sambil pakai lagi kopiah dan sorban, Kiai Ali santai menjawab, oh ini loh mau ngaji di Jepara. Nggak apa-apa, silakan ikut saja. Wanita itu kaget dan salah tingkah. Oh, jadi Bapak ini Kiai ya? Tadi panggil Om, sekarang panggil Pak Kiai. Ketawa itu Kiai Ali. Lucu ya? Maaf Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi maaf. Wanita itu kian tegang dan raut wajahnya pucat ketakutan. Ya. Tapi Kiai Ali santai saja berkata, oh, enggak apa-apa.
Santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian, bagus itu. Enggak usah Kiai, saya turun di sini saja. Enggak bisa, pokoknya harus ikut. Tadi kan sampean bilang mau ikut, ya harus ikut. Tapi saya kan enggak pakai jilbab Kiai. Gampang. Nanti saya pinjam ya dengan jamaah. Tapi saya malu Kiai. Kemudian dijawab oleh Kiai kan. Loh, sampean jadi pelacur enggak malu. Kok pengajian malah malu? Piye toh? Bagaimana ini Kiai? Wanita itu makin salah tingkah. Saya takut Kiai. Tadi bilang malu, sekarang katanya takut. Dengan bijak, Kiai Ali menenangkan. Sudahlah, santai aja. Mobil pun terus berjalan hingga akhirnya sampai ke tempat tujuan, ya. Jepara, ya, suasana tempat diselenggarakannya acara pengajian itu sudah ramai. Para jemaah laki-laki dan perempuan memadati area tempat acara, ya, gegap gempita para panitia menanti kedatangan Kiai Ali. Begitu turun dari mobil, Kiai Ali langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. Maaf bu, bisa pinjam jilbabnya? Ini loh, Bu Nyai, lupa bawa jilbab. Bu Nyai adalah panggilan kehormatan yang biasanya disematkan pada istri Kiai. Masa iya istri Kiai lupa berjilbab ya? Dengan sedikit bingung, ibu itu menjawab tergesa-gesa. Oh, bisa Kiai. Sebentar saya ambilkan. Ibu itu bergegas, pergi dan tak lama sudah kembali. Jilbab yang dibawanya itu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dipakai oleh sang wanita. Setelah rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah, langsung diserbu rombongan ibu-ibu untuk mencium tangannya. Ngalap berkah katanya. Mendapat sambutan kehormatan seperti itu, wanita yang kini disulap jadi Bu Nyai langsung berwajah pucat. Ia dipersilakan masuk, dijamu, dan dilayani bagaikan seorang ratu. Ada haru campur malu menyelinap di hatinya. Ya, pengajian pun digelar dengan seksama. Kiai Ali menjadi pembicara yang luar biasa, penyampaiannya ringan, ya, penyampaiannya ringan tapi eh, dalam makna kandungannya itu. Ya, saya acara Bu Nyai ini dipersilakan menikmati jamuan rupa-rupa makanan, lalu makan makanan-makanan berat. Tapi sebelum makan, rombongan jamaah ibu-ibu ini mohon didoakan keberkahan dari Ibu Nyai tadi. Sontak saja, iya ini kaget setengah mati. Sudah lama tak berdoa, sudah lupa doa yang dulu dihafal waktu kecil ngaji di kampung. Untungnya masih ingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pun demikian sebelum pulang, jamaah ibu-ibu bergantian cium tangan dan diantar dengan hormat sampai masuk mobil. Saudara yang dirahmati Allah, selama perjalanan di mobil, wanita penghibur itu menangis, ya, menangis seduh, sesegukan dengan air mata bercucuran. Kiai Ali dan sopir membiarkannya hingga reda. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali menasehati, apakah sampean tidak melihat dan berpikir tentang bagaimana orang-orang tadi memperlakukanmu, menghormatimu, mengerumunimu, mengantarkanmu, dan rela juga mereka antri hanya untuk dapat mencium tanganmu satu demi satu. Bahkan minta berkah doa darimu. Padahal tahu sendiri kamu siapa. Kembali sang wanita menangis, merasa hina, miris, dan sedih, mengingat perbuatan dosa yang selama ini dilakukannya. Tapi Allah menutup aibnya. Allah sangat menyayanginya. Hari ini, ya, kata Kiai Ali, sampean dapat nasihat yang mungkin nasihat berharga selama hidupmu. Maka segeralah taubat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawa merenggut sebelum taubat. Itu tangisnya itu kian deras. Ya. Kiai Ali membiarkannya. Sambil terisak, wanita itu berkata, terima kasih Kiai atas nasihatnya dan berkah dari kejadian ini. Ya, mulai hari ini saya bertaubat dan berhenti dari pekerjaan yang seperti ini. Ya, sekali lagi terima kasih Kiai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lagi saudaraku. Salah satu sultan Turki yang dikenal sebagai Murad IV, diakui sebagai pemimpin yang bijaksana namun memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Murad Ahmad atau Murad IV adalah Sultan Turki Utsmani, memerintah mulai 10 September
1623 hingga 9 Februari 1640. Ia adalah anak Sultan Ahmad I dan Qasim yang berdarah Yunani. Sultan Murad IV itu disebutkan memiliki buku harian yang digunakan untuk menuliskan berbagai pengalaman, riwayat, kisah yang ia alami selama memegang kekuasaan. Salah satunya tentang kisah beliau pernah bertemu pria yang tergeletak meninggal dunia tanpa ada yang menggubris. Ya. Suatu malam Sultan Murad IV merasa risau tanpa tahu penyebabnya. Sampai akhirnya beliau mengajak kepala pengawalnya untuk berjalan-jalan keluar istana dengan menyamar layaknya rakyat biasa. Sampai akhirnya mereka menemukan seorang pria tergeletak di lorong sempit. Saudaraku, sang sultan menggerak-gerakkan lelaki itu. Namun, orang yang tergeletak itu tak merespon dan diketahui bahwa ternyata ia telah meninggal. Sultan Murad IV sempat bingung sebab orang-orang sekitar tak ada yang peduli sama sekali. Mereka tak ada yang mau menolong. Mengapa orang ini meninggal tapi tidak ada satupun orang di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya? Tanya Sultan Murad IV. Orang ini suka menenggak minuman keras, suka minum minuman keras dan berzina. Jawab salah seorang warga kepada Sultan Murad IV. Kemudian dijawab oleh Sultan Murad. Tapi bukankah kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Orang-orang yang diajak bicara Sultan Murad IV terdiam. Pada akhirnya mereka tergerak untuk mengangkat jenazah lelaki tersebut untuk dibawa ke rumahnya. Ketika jenazah tiba di rumah keluarganya, orang-orang itu langsung pergi. Hanya tinggallah Sultan Murad IV dan kepala pengawalnya yang bertemu dengan istri pria tersebut. Saudaraku dirahmati Allah, sang istri tak kuasa menahan tangis saat mendapati suaminya. Dalam tangisnya di samping jenazah suaminya, sang istri mengucap doa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh. Sultan Murad IV kaget saat mendengar doa perempuan tersebut yang menyebut bahwa pria yang meninggal itu adalah waliullah. Sebab hal itu berbeda dan berlawanan dengan yang disebut oleh orang banyak. Bagaimana mungkin dia ini termasuk waliullah? Sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Perempuan tersebut menjawab, hampir setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu dibuang ke dalam toilet. Sambil berkata, setidaknya aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Selain membeli minuman keras untuk dibuang ke toilet, pria tersebut juga sering mendatangi tempat pelacuran. Dia menemui sejumlah pelacur dan memberi mereka uang. Ya, kepada para pelacur yang sudah diberi uang, ya, pria ini berkata, malam ini kalian sudah saya bayar, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi. Pria itu kemudian pulang ke rumah. Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pria-pria Islam. Kenang, perempuan tersebut menirukan ucapan sang suami. Namun, masyarakat, orang sekitar hanya tahu bahwa pria yang meninggal tersebut selama ini adalah orang yang sering membeli dan minum minuman keras serta mendatangi tempat pelacur. Mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang istri sering menyampaikan kekhawatirannya kepada sang suami. Suatu saat nanti kalau kamu meninggal, wafat, tidak ada kaum muslimin yang akan mau memandikan, mensolati, dan menguburkan jenazahmu, wahai suamiku. Mendengar ucapan sang istri, pria tersebut hanya tertawa. Jangan takut, nanti kalau aku mati, aku akan disolati oleh sultanku. Ya, kaum muslimin, para ulama dan para wali. Kata pria tersebut kepada istrinya. Insyaallah, mendengar cerita tersebut, ya Sultan Murad IV menangis. Dia pun kemudian menyebutkan bahwa ia adalah sultan yang sedang menyamar dan siap mengurusi jenazah pria tersebut sampai ke pemakaman.
Apa kata Sultan? Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Ya. Atas perintah Sultan Murad IV, jenazah ini akhirnya menjalani proses pemakaman yang dihadiri para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat Turki. Nah, jadi, saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini berarti kita disuruh belajar bijaksana. Para ulama pendahulu dan guru kita, para mubaligh itu berdakwah dengan baik dan bijak, mengajak tanpa menginjak, menasehati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan, yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Semoga jadi pelajaran bagi kita untuk menyampaikan kebenaran dengan baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaulah kita memang benar-benar mengaku sebagai umat muslim, orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW, contohlah sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, contohlah bagaimana sikapnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.